Orang yang berzikir kepada Allah itu agung. Ku Allah, Pak, sudah dipuji. Siapa? Yang zikir oleh Allah sudah dipuji. Terus apa masalahnya kita mengagungkan orang oleh Allahnya sudah diagungkan? Betul gak? Jadi kita mengagungkan Tuhan Syekh Abdul Qadir itu karena diagungkan oleh Allah. Allah sudah mengagungkan, Allah sudah memuji. Innallaha ma'as-sabirin, itu kan memuji Allah ya. Itu Allah memuji, kita ikut muji. Bagus, jelek. Allah memuji, kita menjelek-jelekan. Musuh Allah. Di mana salahnya? Cek urapan gitu. Ngadewakeun, leuwih ti ngadewakeun Pak kita ke Tuhan Syekh Abdul Qadir, ke guru kita. Dewa itu alamnya itu di alam Dewa Niskala. Alam Dewa Niskala itu satu langit sampai ke 7. Itu alam Dewa Niskala. Niskala itu gaib, dewa itu ya dewa. Jadi alam kegaiban tempat para dewa. Ini ada dalam ajaran Sang Hyang Siksa Kandang Karsian, ajaran Galunggung. Saya orang Galunggung, ya saya harus tahu tentang ajaran itu. Nah, alam Dewa Niskala itu adalah alam kedewaan, yaitu 7 jabaning langit. Ternyata di dalam Islam ini apa? Oh, malaikat. Berarti ngadewakeun teh sama dengan ngamalaikatkeun gitu. Lah sahabat Tuhan Syekh Abdul Qadir, kecuali malaikat-malaikat hamalatul ars dan raja malaikat yang lainnya, malaikat di luar itu di bawah Tuhan Syekh Abdul Qadir, Pak. Buktinya dalam kisahnya seperti itu dari siapa? Malaikat Azrail direbut roh. Oke lah, jika tidak percaya kepada manakib, saya sampaikan saja ayat Quran. Kata malaikat, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wal akhirah. Di dalam surat Fussilat ayat 31. Kami yang akan menjadi teman setiamu, kami yang akan menjadi pembantumu di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Siapa yang ngomong? Malaikat itu. Kepada siapa? Innallazina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, kepada orang-orang yang istiqomah di dalam zikir kepada Allah. Di mana salahnya kita mengkutuskan? Dan ngajaban kitu mah tong kagok Pak, ulah mun kagok. Heuh aing ngutuskeun leuwih tinggal dewakeun geus kitu Pak. Nanda urusan Pak jeung urang. Bila ada yang ingin ditanyakan terkait tentang amalia ataupun itu terkait tentang kesuliaan, ada? Kalau tidak ada berarti mewakili pertanyaan. Jadi ada. Tidak ada. Oh, mewakili. Mohon. Jadi ada satu ikhwan yang masih bertanya terkait tentang apakah terlalu mengkultuskan Ikhwan ini terlalu mengkultuskan Syekh Abdul Qadir Jailani terus terkait tentang Ismu Atom. Jadi kedah kumaha jawaban anu sesuai teh, masih bingung gitu anjeunna teh. Apa masalahnya mengkultuskan Pak? Itu masalah teh simkuring. Apa sih mengkultuskan teh artinya? Gitu lah pertanyaan. Jika nu ngalah arti nyarita teh terlalu mengkultuskan. Nah, kultus apa artinya Pak? Apa? Kultus apa artinya? Nu bertanya lagi ting arti itu mendewakan cenah kayak gitunya. Kultus mah suci, mensucikan. Itu tidak jadi masalah Pak. Wala zikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu agung. Apa yang agung? Zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu agung. Contoh zikirnya apakah ini yang agungnya Pak?
Anak kecil saja bisa Pak menulis itu. Mengucapkan anak kecil juga bisa. Beo juga bisa. Beo juga bisa. Jadi apa nih yang agungnya? Yang dikirnya kan? Anu dikirnya benar. Betul? Yang dikirnya. Maka yang dimaksud dengan wala zikrullahi akbar itu bukan kata-katanya, bukan dikirnya, tapi orang berdikirnya. Ini dalam bahasa bilagiyah balaghah. Maka yang dimaksud dengan kalimat itu adalah orang yang berzikir kepada Allah itu agung. Ku Allah Pak sudah dipuji. Siapa? Yang zikir oleh Allah sudah dipuji. Terus apa masalahnya kita mengagungkan orang oleh Allahnya sudah diagungkan? Betul gak? Jadi kita mengagungkan Tuhan Syekh Abdul Qadir itu karena diagungkan oleh Allah. Allah sudah mengagungkan, Allah sudah memuji. Innallaha ma'as sabirin, itu kan memuji Allah ya. Itu Allah memuji, kita ikut muji. Bagus, jelek. Allah memuji, kita menjelek-jelekan. Musuh Allah. Di mana salahnya? Cek urapan gitu. Ngadewakeun, leuwih ti ngadewakeun Pak kita ke Tuhan Syekh Abdul Qadir, ke guru kita. Dewa itu alamnya itu di alam Dewa Niskala. Alam Dewa Niskala itu 1 langit sampai ke 7. Itu alam Dewa Niskala. Niskala itu gaib, dewa itu ya dewa. Jadi alam kegaiban tempat para dewa. Ini ada dalam ajaran Sang Hyang Siksa Kandang Karsian, ajaran Galunggung. Saya orang Galunggung, ya saya harus tahu tentang ajaran itu. Nah, alam Dewa Niskala itu adalah alam kedewaan, yaitu 7 jabaning langit. Ternyata di dalam Islam ini apa? Oh, malaikat. Berarti ngadewakeun teh sama dengan ngamalaikatkeun gitu. Lah sahabat Tuhan Syekh Abdul Qadir, kecuali malaikat-malaikat hamalatul ars dan raja malaikat yang lainnya, malaikat di luar itu di bawah Tuhan Syekh Abdul Qadir, Pak. Buktinya dalam kisahnya seperti itu dari siapa? Malaikat Azrail direbut roh. Oke lah, jika tidak percaya kepada manakib, saya sampaikan saja ayat Quran. Kata malaikat, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wal akhirah. Di dalam surat Fussilat ayat 31. Kami yang akan menjadi teman setiamu, kami yang akan menjadi pembantumu di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Siapa yang ngomong? Malaikat itu. Kepada siapa? Innallazina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, kepada orang-orang yang istiqomah di dalam zikir kepada Allah. Di mana salahnya kita mengkutuskan? Dan ngajaban kitu mah tong kagok Pak, ulah mung kagok. Heuh aing ngutuskeun leuwih tinggal dewakeun geus kitu Pak. Nanda urusan Pak jeung urang. Abadikeun sareng Kanjeng Nabi cenah kitu. Hah? Kenapa Kanjeng Nabi anu ieu? Ya itu belat. Nya belat atuh. Lihat di coba baca khotaman Pak. Di dalam khotaman ada gak doa yang ditujukan kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir? Ada. Al-Fatihah kan? Ya. Salawat. Lebih banyak mana doa ke Syekh Abdul Qadir dengan salawat kepada Nabi? Tak ada bodoh atuh. Di mana melebihi dari Nabi? Salawatnya 100. Setiap doa tawasul Al-Fatihah salawat 100. Ya, 100 lagi, 100 lagi, 100 lagi. Pak tawe bicara atuh Pak. Sebelum manakib Bani Hasyim di awal. Di akhir Bani Hasyim lagi. Mankobah cuma dibaca 3. Bani Hasyim minimal genap kan 3-3. Di mana buktina lebih mengagungkan Nabi? Kuno kitu we gitu. Ya, nah, sebetulnya mah eta mah munculnya bukan untuk mencari kebenaran, Pak. Kalau mencari kebenaran mah benar-benar bertanya kepada ahlinya. Setelah tahu benar, biasa ikut. Ya. Tapi setelah dijelaskan tidak ikut, bukan mencari kebenaran, mencari kemenangan. Makanya debat perhatikan Pak.
ini mencari kebenaran atau kemenangan? Kalau kemenangan geus mending gelut enak sekalian gitu. Daripada lebar ngaluarkeun dalilnya. Lebar atuh mending geus mun gelut cek kasarna. Silakan diperintahkan ku Allah kalau memang diskusi untuk mencari kebenaran dengan cara yang baik, tenang, santun. Mangga, dalil udah jelas kita kan? Ya, Qur'annya jelas, hadisnya jelas, fatwa ulamanya jelas. Mangga, mau kemana? Kita nggak lari kok. Suryalaya nggak lari ada. Di sini Rawalintah majusnya ada, Pak Haji Ateng juga ada, nggak akan lari. Itu tinggal datang saja. Kalau memang mau mencari kebenaran. Itu sebetulnya. Nah, bagi Iwan bagaimana kalau ada hal seperti itu? Hanya dua, Pak. Bisa jawab, nggak bisa tinggalkan saja. Nggak ada manfaat, Pak. Nggak ada manfaat. Kalau hanya debat kusir enggak. Ya kita juga ngalamin Pak bertahun-tahun masa muda tuh dari SMP sampai usia 25 tahun. Wah sekali lawaran debat Pak. Oh dia suka grup iya komunitas iya debat rame dilawan, suka komunitas rame dilawan. Ujung-ujung nama manfaatnya enggak. Mainnya jadi bahan orang hanteu deh. Ikut ke orang tuh naon orang manfaatnya tidak ada. Cek salewat tapi memang ada manfaat bagi saya terasa mengasah kita dalam membangun hujah. Untuk anak-anak pembelajar jelas itu bagus harus. Tapi ketika sudah di usia kematangan kita seperti ini, untuk apalah kalau memang tidak ada tujuan? Kalau ada tujuan mari kita bicara. Ayat jelas mengagungkan Tuhan Syekh Abdul Qadir. Terlalu jauhlah kita mengagungkan guru pengasahabah. Jelas ayatnya wala zikrullahi zikir kepada itu agung. Bukan itunya. Ya. Bukan itunya, tapi orang yang berzikirnya diagungkan oleh Allah, kita ikut mengagungkan. Berarti iktidaan bil kitabil aziz, mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Tentang malaikat mendewakan, malah lebih sering ngadewakeun. Dia malaikat di bawah komandona. Kata siapa? Quran. Nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah. Saya sering diskusi ini di kelompok pesantren alumni Al-Basariyah sampai ada dia apa ya namanya praktisi hikmah, yang lain ahli Quran hadis dan lain sebagainya. Ya kita mah enteng-enteng menjawab. Ya memang apa masalahnya kalau mendewakan guru? Mendekati Syekh Abdul Qadir apa masalahnya kata saya? Wih ngadewakan dengan malaikat kan. Orang malaikatnya saja di bawah perintahnya. Wah, antum cius ya, serius menjawab. Serius, saya menjawab. Mana dalilnya? Ya iya dalilnya. Repeh Pak. Kenapa kita nggak paham ya? Kita ayat ini kita teh apa? Tapi kenapa nggak paham terhadap isinya? Ya ente mah dari baca hungkul, gitu kan? Itu pun bukan berarti saya mengamalkan. Saya ikut bertabaruk kepada guru-guru. Akhirnya saya kebagian cahayana. Jadi paham. Itu pada saya juga memahami ayat itu tuh setelah 14 tahun diamalkan. Kareka harti kan dia 2010 saya mencintai ayat itu dari 97 sampai dibuat kaligrafi di madrasah. Innalladzina qalu rabbunal sumastaqim. Baru benar-benar paham kepada penjelasan yang tadi 2010 ketika ada manakib di Cisirna dekat Suryalaya. Waktu Ramadan Tuhan Syekh Abdul Qadir diulang ke 70 murid, ada semua di rumahnya juga ada 71. Ketika mikir naon ieu ayatna cinta hayang kuat, da pasti banyak yang meragukan. Muncul ayat yang biasa dibaca, nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah. Wah, jangan-jangan ini. Saya buka tafsir-tafsirnya. Oh, hodamnya, Pak. Hodam. Jadi hodam para wali itu malaikat sudah dipaket oleh Allah. Jin apalagi. Nah, kita juga punya hodam, cuma paket standar kita mah. Paket standar 20 itu pun dibagi dua, sip siang 10, sip malam 10. Itu standar. Ayatnya Ar-Ra'd ayat 11, hadisnya banyak. Itu hodam 10 malaikat, satu paket standar dari jin 1. Jadi 11 nih kita. 11. Tuh. Tapi sebagiannya jinnya ada yang nggak ikut ngaji, tadi ada yang di parkiran. Lah eta kunaon teu ngaji? Naon? Pipireun ngaji aing kan. Dunungan aing oge sakapeung elingna oge. Berarti can istiqomah ya gitu. Aing malaikat mah sudah jelas baik, benar. Kalau jinnya belum tentu, Pak.
Jinnya belum tentu. Nah ini paket standar Pak. Kalau bagi orang-orang yang istiqomah ada paket khusus. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum. Tuh ada paket khusus satu. Belum nanti paket khusus papat kalima pancer Pak. Ya. Nah, geus orang Bekasi malah aneh nu karieu. Papat kalima pancer. Naon Pak? Puser teh ari-ari kan begitu nya. Kakawah dua di poho deui. Eta nu sok di ruang lamun pas lahiran puser. Eta opat Bali. Nah, 3 Bali, satu lagi lupa lagi. 4. Nu opat itu pancerna ieu. Papat kalima pancer. Nu opat jadi malaikat Sawiyah, Ariyah, Mariyah, Jalalullah. Itu jadi malaikat Pak dina thariqah mah. Anu rek ngamalkeun, anu rek neangan. Teu jadina naon teh bagi orang-orang yang tidak berzikir dan berpikir. Jadi khodam. Luar biasa keur ahli zikir mah. Khodam paket standar, khodam paket naon tadi? Papat kalima pancer, khodam khusus. Lamun mah keur ngaji beda deui khodamna teh. Itu. Makanya pas kemarin di Lampung dia punya masalah, saya buka berani awalnya Ustaz. Nah, terus tapi akhirnya saya punya keyakinan mati biar matilah untuk Abah ini, maju saya sendirian. Ternyata saya menang. Dia tahu malaikat gitu. Oh datang malaikat keur perang aya deui malaikat na beda deui di surat Al-Anfal. Izdastagisuna si ingat maraneh kabeh ketika maraneh minta pertolongan ke Allah bade ngalawan Badar teh, perang Badar kan 313 kurang lebih musuhna 1000. Marang teh ngadoa minta pertolongan ti Allah. Surah Al-Qumha anni mumiddukum bi alfi malaikatin murdifi. Kami kirim 1000 malaikat bertubi-tubi. Tuh dikirim Pak. Matak lembaga dakwah ulah riwang gitu tah. Murdifin bertubi-tubi malaikat. Itu tugas urang tinggal ngaheukeun. Tinggal ngaheukeun. Nah, kembali pada yang tadi seperti itu ya. Kan itu jelas. Diskusi kita, ngobrol kita dengan siapapun akan berbeda. Itu hanya bahan dasar. Untuk selanjutnya sesuaikan saja. Oh ini anak-anak, ini orang dewasa, ini ahli ilmu, sesuaikan saja. Itu prinsipnya seperti itu. Ayatnya wala zikrullahi akbar. Kemudian surat Fusilat ayat 30 31. Begitu. Ada lagi? Sudah. Oh. Itu aja. Jawabannya memang harus hati-hati. Dia ada pertanyaan katanya siapa yang harus diikuti di antara murid Abah, para guru, wakil taklim. Siapa yang harus diikuti? Yang mengikuti Abah gitu aja lah Pak jawabannya. Yang mengikuti Abah itu yang harus diikuti. Yahdi bihudahu. Selama dia memberikan petunjuk sesuai petunjuk dari Abah, itulah yang harus diikuti. Yang tidak mengikuti itu nggak usah Pak. Khawatirnya silsilah terputus. Kalau silsilah terputus, maka dia tidak berhak. Yang tadi Nabi bisa memberikan talqin tidak berhak mentalqin. Wala syai'an minat thariq, bahkan tidak berhak memberikan apapun dalam thariqah. Itu. Jadi saya menggunakan bahasa Abah aja. Yahdi bihudahu. Murid yang bagus itu adalah murid yang memberikan petunjuk sesuai petunjuk yang diberikan gurunya, gitu Ketika tidak memberikan petunjuk tidak sesuai dengan itu, nggak usah diikuti. Jelas gak Pak? Ya gitu, nggak usah diikuti. Oh ini memang ada, jelas. Oh kita nggak tahu apakah ini ada atau tidak, tinggal bertanya, konsul. Itulah fungsinya lembaga dakwah. Nanti lembaga nanya ke lembaga dakwah Cikarang. Oh nggak tahu, pengurus bertanya lagi, begitu Pak. Fungsinya organisasi bertanya sampai ditemukan. Kalau masih ragu, jangan dulu bergerak. Ya, karena ini area berbahaya, itu area memberikan jawaban salah, saya lagi nanti yang berbahayanya secara akidah gitu. Jadi siapa para ulama atau wakil taklim yang harus diikuti? Yang mengikuti para sahabatnya. Yahdi bihudahu, yang memberikan petunjuk kepada umat bihudahu dengan petunjuk para sahabat.
Kalau sudah tidak menggunakan itu, ya nggak usah. Karena wakil takin, para ulama-ulama, guru-guru kita di dalam lingkungan TKN itu adalah lokus, wadah cahaya mursyid. Ya, kita nggak bisa melihat cahayanya, ya, nggak bisa melihat. Kita lihat zahirnya saja. Ini petunjuknya sesuai kan? Maka tinggal konsultasikan ke lembaga, ya, ke lembaga, ke pengurus. Ini begini, bagaimana? Mereka tahu langsung memberikan jawaban, tidak tahu pasti konsul lagi sampai akhirnya sampai ke pusat. Ada lagi kemarin yang bertanya di Garut, ada seseorang mau talqin, tapi kata wakil talqinnya besok saja ya subuh. Gitu. Ini udah 3 kali, dibesokkan lagi. Sementara kan kata pengarsa Abah, kalau ada yang mau talqin harus segera, jangan diesokkan. Gimana? Kita ini murid di bawah. Awas, jangan masuk kepada zona wakil talqin, Pak. Betul pengarsa Abah bilang banyak orang masuk betul teh berdasarkan informasi karena saya gak mendengar langsung kan. Betul, berdasarkan informasi pengarsa Abah bilang kalau ada yang mau talqin harus talqin waktu itu. Tetapi ketika terjadi itu, kita tidak bisa menyalahkan wakil talqin, itu bukan urusan kita. Oh, ini wakil talqin gak taat Abah. Hati-hati, Pak. Jangan-jangan kita yang suladap lagi. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan petunjuk pengarsa Abah, itu mah urusan beliau dengan pengarsa Abah. Yang harus diperhatikan kita, nih jangan-jangan di kita ada yang salah. Udah beberapa kali mau talqin nggak jadi mulu. Orang yang datang ke Suriyalaya saja banyak, Pak. Yang sampai 3 kali datang ke Suriyalaya nggak bisa talqin. Ada aja alasannya. Pas mau talqin tiba-tiba pingin pipis, mau masuk lagi sudah ditutup. Itu. Mau talqin tapi jaroh dulu, habis jaroh turun, dia malah ke warung dulu. Nah, nggak tahu di sana sudah ada wakil talqin, malah ngopi, ngarokok atau nggak baso dan lain sebagainya. Ingat-ingat, geus bubar tah gitu. Atau pas ke sana wakil talqinnya tidak ada. Banyak. Ini serba-serbi di dalam thariqah. Namun semuanya itu bagi kita murid adalah alat untuk muhasabah. Ini jangan-jangan ada hal yang harus dibereskan dalam diri kita. Jangan melihat keluar. Apalagi itu wakil talqin. Itu zona kemursidan itu. Kita tidak ada masuk ke sana. Lain hal dengan kebijakan lain. Ini urusan talqin. Bahkan di waktu acara juga di tempat-tempat umum ada aturan yang tidak tertulis tapi menjadi sebuah keyakinan di umat. Ketika wakil talqin di dalam susunan acara ada talqin, itu tidak dibatasi waktu. Sudah, terserah saja itu. Jangan jam 11 sampai jam sekian, setengah 12. Nggak ada yang berani begitu sebetulnya untuk talqin mah. Beda dengan ceramah ya. Ini untuk talqin. Saya pernah ditegur oleh di antara guru-guru kita. Udah itu kan serahkan saja. Karena memang mungkin saja ketika mentalqin, oh tiba-tiba rasanya baru 1/4 jam udah selesai. Setengah jam, ada yang 1 jam, ada yang lebih gitu. Nah, tetapi di luar itu dalam hal keilmuan dan lain sebagainya boleh, tetapi itu pun dalam arena diskusi, bukan arena menyalahkan. Itu ya. Apalagi hal-hal yang sudah jelas. Saya wakil talqin, ada yang mau talqin, aja talqin. Entah, itu mah sudah jelas ya. Saya salah gitu. Karena yang memberikan tugas memberikan mandat untuk mentalqin itu mursyid. Saya bukan mursyid. Dia tuh Bang NTW talqin, itu mah sudah jelas ijma para ulama kita dan juga di dalam kitab-kitabnya. Tidak ada referensi. Yang memberikan amanah itu adalah mursyid. Nah, sikap kita sekali lagi, siapa yang harus diikuti? Yang harus diikuti adalah yang mengikuti gitu. Ya, kita mengikuti yang mengikuti. Itu silakan saja, nanti kalau ada detail-detailnya silakan diskusi kepada pengurus LD TKN setempat. Jika mereka beliau tahu pasti langsung diberikan jawaban, jika tidak pasti mengembangkan komunikasi. Ada lagi? Sudah, tidak lagi. Sekian, salamnya sudah tadi ya.